Video kali ini mengandung muatan negatif. Kalau kamu tidak memiliki muatan positif yang cukup, lebih baik jangan menonton video ini. Tapi kalau kamu berhasil menonton sampai akhir, berarti kamu berpeluang menjadi orang yang sukses. Video ini pasti akan ditonton lebih dari satu kali, karena banyak rahasia yang tersirat, yang baru muncul setelah ditonton ulang. Pesan saya nih ya, pinter itu boleh, tapi jangan keblinger. Pakai mata buat ngeliat, pakai otak buat berpikir, pakai hati buat ngerasain. Gapi laku 5 juta itu nyata. Saya dengan berat hati harus meminta maaf kepada seluruh pemain Gapi, khususnya kalian para senior, kalian para breeder besar, kalian para juri, atau kalian para penghobi yang sangat mencintai Gapi. Dengan berat hati saya nyatakan bahwa memang Gapi itu ikan yang murah dan arwana ikan yang mahal. Saya bikin konten ini untuk mereka yang belum paham, atau mereka yang tidak punya hobi, atau mereka yang pikirannya sempit, tidak bisa melihat realita. Sekarang saya langsung masuk ke pembahasan Gapi ikan yang murah, arwana ikan yang mahal. Kalau kalian mau tahu, video ini saya buat berdasarkan kisah nyata. Jadi saya tuh suka mengangkat kisah yang terjadi itu nyata, entah di kehidupan saya atau di kehidupan orang, itu saya angkat menjadi sebuah pelajaran yang nyata untuk kita ke depannya. Di komentar salah satu video saya, itu ada yang bilang, Gapi itu ikan murah dan arwana ikan yang mahal. Di sini akan saya bahas. Yang pertama, saya nyatakan statement kamu itu benar. Gapi ikan yang murah, arwana ikan yang mahal. Saya akan mulai menjelaskan dengan sebuah contoh ya. Gapi termurah yang dijual per pasang, setahu saya itu berkisar antara 10.000, 5.000 sampai 10.000. Itu ada yang jual. Gapi termahal yang pernah saya lihat sendiri di mata kepala saya itu laku dan dilakukan pembayaran di sana, itu adalah 5 juta. Saat itu adalah kontes internasional yang diadakan di Jogja, dan ikan yang juara 1 Grand Champion itu dilelang kena di harga 5 juta. Jadi artinya Gapi pernah terjual di harga 5 juta. Saya kasih contoh lagi mungkin arwana langsung ya. Jadi buat supaya kalian cerdas nih. Arwana itu seperti Gapi, jenisnya arwana, jenisnya Gapi, punya beragam varian. Saya ambil contoh pertama adalah arwana silver. Arwana silver atau yang sering disebut arwana Brasil. Saya tidak terlalu paham, tapi saya sempat mencari bahan tentang arwana ini. Arwana silver itu dijual berkisar 50.000 sampai 100.000 yang kualitas biasa. Seperti Gapi tadi, kualitas biasa adalah 10.000. Arwana silver terbaik yang sudah ada sekarang dan dikasih harga itu adalah 100 juta. Arwana silver platinum, sama jenisnya adalah arwana Brasil. Saya kasih contoh lagi arwana super red. Jadi kita bicara masih di arwana 1 silver 50.000 sampai 100 juta. Arwana super red termurah, kalian bisa lihat di Tokopedia itu ada saya jual orang yang jual 2,5 juta sampai 3 juta. Tapi arwana termahal super red yang pernah terjual adalah 5,7 M. Kalian bisa lihat di YouTube itu ada beberapa video yang meliputnya. Itu adalah contoh di arwana. Kemudian saya kasih juga di reptil nih. Jadi kebetulan akhir-akhir ini saya baru suka lagi. Jadi dulu saya adalah penghobi reptil, pedagang reptil, tapi sekarang saya ini baru mau menjadi seorang kolektor reptil. Reptil saya ambilkan contoh ular yang paling murah ya. Itu adalah ular air. Namanya adalah ular kadut. Nanti saya bantu dengan gambar. Ular kadut ini kalau dibeli, istilahnya dijual entah di toko reptil atau di pameran, itu hanya 5.000 sampai 15.000. Kadut biasa. Tapi saya punya kadut, nanti tolong dong ambilin kadut saya. Jadi supaya kalian cerah nih ya, ini terjadi kok, nyata kok. Kalau kalian bilang hobi itu cuma dimainin nih, saya bakal jelasin nanti. Nah ini. Ini adalah ular kadut juga. Nah, secara kasat mata, kalian lihat warnanya putih ya. Kalau kadut yang normal kan hitam kuning. Saya bisa angkat kok. Jadi ini benar-benar hidup dan saya beli seharga, saya nggak akan open harga pastinya, tapi saya akan kasih kisaran. Ini di atas 1 juta. Yang kalau normalnya adalah 5.000 sampai 15.000.
Kenapa dia bisa 1 juta lebih? Satu adalah kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kesulitan untuk mendapatkan. Ini saya jelasin sejelas-jelasnya nih buat kalian supaya pinter. Sama seperti Gapi, yang kualitas, yang menang kontes itu sulit dicetak dan langka. Kenapa kok harganya bisa mahal? Ini reptil saya yang menjadi contoh nyata atau yang saya lakukan sendiri, saya beli seharga 1 juta lebih. Dah, ini bisa dibalikin lagi. Itu di ular ya. Sekarang gini, masih di jenis yang sama ular juga. Yang satu tadi kadut, yang satu adalah ball python. Ball python ini termurah adalah 500.000. Termahal yang saya tahu dijual dan laku adalah 75 juta. Walaupun saya tahu ada ratusan juta juga. Jadi artinya si kadut dengan si ball python itu sama-sama ular, tapi punya grade yang berbeda. Kadut ada di bawah sini, 5.000 sampai, saya beli, anggaplah 1,5 juta ya. 5.000 sampai 1,5 juta, sedangkan ball python ini grade-nya lebih tinggi, atau kelasnya lebih tinggi. Termurahnya 500.000, termahalnya 75 juta. Kalian sudah mulai lihat titik terangnya, sama seperti yang dibicarakan tuh orang yang di komentar itu ya. Gapi ikan murah, arwana ikan mahal. Betul! Gapi termurah 10.000, arwana termurah golden red, super red 2,5 juta. Betul, tapi range-nya, kita lihat range-nya itu sama loh perbandingan jauhnya. 10.000 ke 5 juta, 2,5 juta ke 5,7 M. Itu kan range-nya jauh banget. Itulah barang hobi. Tidak sampai di situ, saya akan jelaskan lagi soal ini nih. Katanya barang hobi itu dimainkan. Katanya ada, saya ini orang yang memainkan harga. Artinya saya membuat konspirasi katanya. Untuk menaikkan si harga Gapi, supaya nilainya itu tidak nilai sebenarnya. Ini saya agak ketawa sih dengernya. Sebenarnya itu saya nggak mau jelasin. Cuma karena saya peduli dengan para subscriber saya yang suka dengan Gapinya itu baru, atau para pemula yang mungkin nggak tahu tentang sebenar-benarnya dunia hobi. Saya nggak bilang dunia Gapi ya, tapi dunia hobi, karena ini terjadi di semua hobi. Nah, saya bikinlah konten ini dan saya jelaskan. Memang yang pertama adalah memang benar, hobi itu dimainkan. Karena kalau tidak ada permainannya, tidak seru. Kalian waktu kecil itu bermain, dan kita waktu dewasa, tidak semua orang bermain. Tapi saya adalah orang yang suka dengan permainan. Saya ambilkan contoh, nggak usah Gapi dulu ya. Yang jelas nih, RC atau radio control. Kalau kalian yang awam nih, kayak orang yang komen di video saya, dia ngomong Gapi ikan anak kecil katanya. Nah ini sama seperti RC atau radio control. Kalau kalian awam, kalian akan bilang radio control ya buat hadiah anak kecil, buat mainan anak-anak. Mentok paling SMP, SMA, udah lewat dari itu orang udah kerja, nggak mungkin main RC. Kalian salah. Kalian nggak pakai mata ini untuk melihat lebih jauh. Kalian tidak pakai otak untuk berpikir lebih keras. Kalian tidak pakai hati untuk merasakan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Gimana mau pinter, gimana mau maju. Yang sudah Tuhan kasih aja nggak kalian pakai dengan baik kok. RC itu dimainkan oleh orang dewasa. Harganya bahkan puluhan juta. Dan ada kompetisinya yang bergengsi. Tidak hanya nasional Indonesia, tapi juga internasional. Masih berani kalian bilang RC itu mainan anak-anak atau mungkin harganya dimainkan? Masih berani mengakui kebodohan kalian? Ya memang itu dimainkan supaya ada penilaiannya. Jadi lomba RC itu tidak hanya balapan doang. Ada satu yang saya tahu ya, itu RC-nya dia modifikasi. Ada dua itu keterampilan mengemudi. Dan menurut saya, tidak bisa kita gunakan RC yang standar dipakai anak-anak. Beda dong ya. Itulah kenapa RC ada yang harga sampai puluhan juta. Masih berani ngomong itu dimainkan? Tidak bro. Itu nggak dimainin, itu memang diciptakan standarnya dan semua orang mengejar ke standar tersebut. Gapi dibuat kontesnya itu supaya ada standar yang jelas. Para breeder itu punya arah. Dia mau ngebreed ikan ke arah yang mana. Oh, ke ekor delta. Oke, saya akan cetak ikan yang ekor delta. Bisa bayangin nggak kalau Gapi nggak ada kontesnya? Itu ekor Gapi mungkin yang kayak kalian tahu lah, kalian sebut beli di pasar 5.000 atau 50.000 bisa juara kontes, kata kamu itu. Saya nggak bilang kalian ya, tapi kamu tuh satu orang ada yang ekornya jerawut-jerawut gitu, ekornya bentuk segitiga gitu, atau segi 6 mungkin. Karena kan kamu nggak tahu standarnya kan. Lanjut lagi nih ya, setelah RC, terus juga mereka tuh bilang, saya adalah orang yang membuat konspirasi supaya harganya naik. Saya jelasin ya, Gapi itu bisa naik karena dua, kontes dan konten. Saya adalah konten kreator. Tugas pembuat kontes itu membuat standar kontes, menyelenggarakan kontes, membuat kontes itu ramai. Tugas saya sebagai influencer itu adalah ngebuat kalian-kalian semua yang tidak pernah datang ke kontes itu tahu apa yang terjadi di dunia kontes. Kalau tidak ada saya, kontes hanya akan berjalan
diketahui oleh orang yang hadir di kontes, tapi karena adanya saya, tersebar makin luas. Kenapa kok saya bilang si konten kreator itu juga berpeluang menaikkan harga? Semakin banyak orang tahu, semakin banyak breeder tahu, mereka akan semakin berlomba. Pemain untuk mencari ikan bagus, breeder untuk mencetak ikan bagus. Nah, balik lagi tuh ya, seperti pesan saya di awal, Peter tuh boleh, tapi jangan keblinger. Guppy laku 5 juta itu nyata, Arowana laku 5M itu ada, bahkan tas laku ratusan juta itu banyak, jam tangan laku 2,5M itu juga ada, dan itu semua dimainkan. Kalau tas dan jam itu dimainkan oleh siapa? Oleh si pembuatnya, oleh si pemilik brand. Mereka buat apa? Prestisnya, bro. Buat apa? Buat kita-kita orang berkelas. Kalau kalian hanya belikan Guppy 10.000, kalian bilang itu udah cukup bagus, ya kalian tidak hobi berarti. Hobi itu mahal. Hobi itu mutlak harus mahal. Kalian rela merogoh kocek kalian lebih dalam untuk mendapatkan kesenangan di hobi kalian. Tapi balik lagi sih ya, ini mainan orang berkelas, saya nggak tahu yang ngomong seperti itu kelasnya di mana. Pesan terakhir dari saya, semoga kalian semua yang menonton video ini tuh baper dan negatif, sehingga kalian semua sulit maju, dan kami, orang-orang yang cerdas, itu akan semakin menjadi eksklusif dan di depan. Maju terus, Indonesia!